ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika peminatan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang rumus sudut paruh. Nah, apa itu sudut paruh? Kalau kemarin pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang sudut rangkap, yaitu sudut 2A dan sebagainya ya. Nah, di sini kita akan membahas sudut paruh. Sudut paruh dari namanya aja sudut paruh, berarti dia adalah setengahnya dari A awal. Contohnya, misalnya kalau di sini ada A, maka A ini adalah setengah dari berapa? Setengah dari dari 2A. Nah, kalau di sini ada setengah A, berarti di sini ada setengah dari A. Lalu misalnya ada 1/4 A, maka di sini ada setengah dari setengah dari A. Setengah dari setengah A. Nah, itu adalah sudut paruh ya. Jadi dia setengahnya darinya nanti tergantung dengan soalnya. Nah, yang untuk pertama kali yang akan kita bahas di sini, kita akan membahas tentang rumus sin setengah A. Nah, rumus sin setengah A ini berdasarkan rumus sudut terangkap yang telah kita pelajari minggu kemarin. Di sini ada cos 2A, kita ambil salah satunya, yaitu ada 1 dikurang dengan 2 sin kuadrat A. Maka dari sini kita coba pindah ruaskan, yang sin kuadrat A ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka di sini akan menjadi negatif ya, pindah ke kiri jadi positif. 2 kali sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A. Nah, setelah itu di sini ada 2 ya, 2-nya kita pindahin ke sini. Jadi apa? Karena di sini 2 kali, maka dipindahin jadi sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos 2A per 2. Karena di sini tadi dia kali, pindah jadi bagi. Lalu karena di sini sin kuadrat, maka untuk menjadikan dia sin A, jadinya apa? Jadi sin A itu sama dengan kuadratnya kita pindahin di sini jadi akarnya 1 kurang cos 2A per 2. Tapi ingat, karena di sini tadi kita mengakarkan, di sini ada nilai positif negatifnya. Jadi bisa positif akar 1 kurang cos 2A per 2 atau negatif seakar 1 kurang cos 2A per 2. Nah, ini sin A. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi tadi sudut paruh itu setengahnya dari ya. Maka di sini kalian bisa lihat, kalau di sini A ini adalah setengahnya dari 2A. Maka sini sin A, ini cos 2A di dalam akarnya. Tapi ketika nanti di sini kalian temukan sin setengah A, maka rumusnya berubah jadi apa? Jadi positif negatif akar 1 kurang, nah setengah A ini setengahnya dari mana? Setengahnya dari cos A, atau setengah ini setengahnya dari A per 2. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk rumus sin setengah A di sini adalah positif negatif akar 1 kurang cos A per 2. Jadi kalian bisa menentukan dia itu dari sini ya. Jadi A ini setengah dari 2A, boleh pakai rumus yang ini. Kalau dia setengah A, berarti setengah A itu setengahnya dari A. Nah, untuk penentuan tanda, di sini kan tadi ada tanda positif negatifnya ya. Nah, di sini bisa kalian simpulkan. Kalau dia positif ini untuk sudut, untuk sudut setengah A itu berada di, masih ingat sin ini kuadrannya berapa aja yang positif? Berada di kuadran 1 dan 2. Jadi kalau untuk yang positif
setengah A-nya di mana? Iya, untuk sudut setengah A-nya berada di kuadran kuadran 3 dan 4. Nah, ini untuk penentuan tanda positif negatifnya. Nah, ini untuk rumus sin setengah A. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus cos setengah A. Nah, kalau untuk cos setengah A, di sini kita memakai rumus sudut rangkap cos 2A, yaitu yang 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, berdasarkan rumus ini sama seperti yang tadi, kita pindah ruaskan ya. Nah, di sini ada 2 cos kuadrat A, 2 kali cos kuadrat A itu sama dengan satunya kita pindahin ke sini menjadi cos 2A ditambah 1. Hanya saja posisinya kita balik ya. Nah, berarti sama seperti tadi, dapatnya cos kuadrat A, 2 yang ini kita pindahkan ke kanan, jadinya cos 2A ditambah 1 per 2. Nah, berarti ada cos A itu sama dengan plus minus akar dari cos 2A ditambah 1 per 2. Nah, sama halnya seperti tadi. Kalau di sini sudutnya A, maka A itu setengahnya dari 2A. Berarti bisa kita simpulkan untuk rumus cos setengah A ini setengahnya dari mana? Iya, setengahnya dari A. Maka di sini jadinya cos A ditambah 1 per 2. Nah, ini sudut paruh untuk cos. Nah, penentuan nilai plus minusnya sama seperti tadi. Untuk yang positif. Untuk positif ini untuk sudut setengah A-nya ada di mana? Iya, untuk sudut setengah A-nya. Untuk sudut setengah A-nya ini berada di kuadran berapa? Nah, kalau dia cos itu positif berada di kuadran 1 dan 4. Jadi kalau untuk cos yang positif itu untuk sudut setengahnya berada di kuadran 1 dan 4. Lalu yang negatifnya di mana? Iya, kalau untuk yang negatif untuk setengah A-nya berada di kuadran 2 dan 3. Nah, ini untuk rumus cos setengah A. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu rumus setengah A. Nah, berdasarkan rumus yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu ada sin setengah A dan cos setengah A, maka untuk tan setengah A kita menggunakan identitas tan-nya. Tan itu sama dengan apa kemarin? Iya, tan itu sama dengan tan setengah A. Nanti bisa kita tuliskan ada sin setengah A per cos setengah A. Berdasarkan identitasnya ya, tan itu sin per cos. Nah, baru kita ganti di sini rumusnya. Rumusnya kita ganti sin setengah A tadi apa? Ada plus min akar dari 1 kurang cos A per 2. Berarti di sini per plus min akar cos 2 cos A ditambah 1 per 2. Nah, ini penjabarannya. Lalu di sini kita lihat yang sama, di sini ada 2-nya, boleh kita coret. Maka rumus tan setengah A-nya menjadi setengah A-nya positif negatif akar dari 1 kurang cos A per 1 cos A ditambah 1. Nah, ini untuk rumus tan setengah A-nya. Nah, akan tetapi untuk tan setengah A ini kita bisa menjabarkannya menjadi 2 rumus lagi berdasarkan identitas trigonometrinya. Sebelum itu kita lihat penentuan tanda positif negatifnya masih sama seperti sebelumnya. Kalau positif ini berlaku untuk sudut setengah A-nya berada di kuadran berapa?
Iya, tan itu akan positif berada di kuadran 1 dan 3. Berarti dia ini negatif jika setengah A-nya juga berada di kuadran 2 dan 4. Nah, ini untuk penentuan tanda positif dan negatifnya. Nah, yang Ibu bilang tadi, untuk tan setengah A ini sama seperti di sudut rangkap. Kalau untuk cos 2A itu punya 3 rumus kan. Nah, sama untuk di sudut paruh, tan ini juga punya 3 rumus. Duanya lagi gimana, Bu? Jadi kalau rumus yang pertama ini kita kalikan, kita ambil rumus yang pertama ini dikalikan dengan tan setengah A. Ini awalnya plus minus akar 1 kurang cos A per cos A tambah 1. Nah, ini kita kalikan dengan 1 kurang cos A. Istilahnya itu seperti merasionalkan ya. Merasionalkan dengan yang di atasnya dulu. Ada akar 1 kurang cos A per akar 1 kurang cos A. Maka di sini jadinya apa? Menjadi plus negatif akar 1 kurang cos A nanti dikali dengan 1 kurang cos A, ada akarnya, per yang bawah juga sama, akar cos A ditambah 1 dikali 1 kurang cos A, akar cos A, gini ya. Nah, untuk yang bagian atas hasilnya gimana? Karena bentuknya sama, dikalikan maka akarnya jadi hilang. Jadi di sini jadinya 1 kurang cos A per, nah yang bawahnya ini bisa kalian cari sendiri. Nanti hasilnya ini caranya mengkalikan pelangi gini ya. Nah, nanti kalian dapat hasilnya jadinya akar 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, kalau udah seperti ini, yang bawah ini kita ubah bentuknya. 1 kurang cos kuadrat A ini kita ubah berdasarkan identitas. Yang mana? Yang sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu nilainya 1. Maka sin kuadrat A itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Nah, yang ini. Nah, 1 kurang cos kuadrat A ini berarti sama dengan sin kuadrat A. Maka kita substitusi ke persamaannya. Hasilnya 1 kurang cos A per akar jadinya sin kuadrat A. Atau setelah diakarkan, kan kuadrat kita akarkan bisa ya. Hasilnya jadi 1 kurang cos A per sin A. Nah, ini untuk tan setengah A untuk rumus yang kedua tanpa bentuk akar dia ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk rumus yang ketiga. Kalau tadi dari rumus tan setengah A ini kita kalikan dengan yang atasnya. Nah, yang ketiga ini kita kalikan dengan akar sekawan yang di bawahnya. Berarti ada akar cos A tambah 1 per akar cos A ditambah 1. Nah, maka hasilnya itu sama seperti tadi penjabarannya, akar 1 kurang cos A dikali dengan akar cos A tambah 1 per akar dari cos A tambah 1 dikali dengan akar cos A tambah 1. Gini ya. Nah, maka hasilnya di sini jadinya untuk yang atas bisa kalian jabarkan langsung kali pelangi gini. Di sini akan Ibu langsung kasih hasilnya, maka di sini hasilnya menjadi apa? Ya, hasilnya menjadi cos kuadrat 1 dikurang cos kuadrat A per bawahnya ya, karena bentuknya sama berarti di sini menjadi akarnya hilang ya, menjadi cos A ditambah 1. Nah, berdasarkan identitas yang sebelumnya, di sini 1 kurang cos A akan sama dengan apa? Iya, sin
kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Maka bisa kita ubah bentuknya. Oh sorry, ini ada akarnya ya. Nah maka hasilnya jadi A plus minus akar sin kuadrat A per cos A ditambah 1. Atau tan setengah A-nya menjadi apa? Kita akarkan sin kuadrat A-nya. Jadi sin A per 1 tambah cos A. Nah ini dia rumus ketiga dari tan setengah A. Lalu untuk penentuan tanda positif negatifnya masih sama seperti sebelumnya ya, cuman yang membedakan di sini adalah rumusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, untuk soal yang pertama di sini ditanya tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Di sini 15 derajat ini akan sama dengan setengahnya dari sudut berapa? Nah, iya, sin 15 derajat itu setengah dari 30 derajat ya. Maka di sini bisa kita tuliskan, oh ternyata sin 15 itu sama dengan sin setengah dari 30 derajat. Maka yang menjadi A-nya di sini adalah 30 derajat. Maka langsung aja kita masukin rumusnya. Sin setengah A tadi apa? Iya, ada plus minus akar 1 kurang cos A per 2. Nah, di sini A-nya setengah A-nya itu berapa? Setengah A-nya itu adalah 15 derajat ya. Artinya 15 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Maka nanti yang dipakai adalah tanda positif karena sin-nya ada di kuadran 1 dan positif. Maka langsung aja akar dari 1 kurang cos A-nya 30 derajat per 2. Maka hasilnya nanti akar 1 kurang cos 30 berapa? Setengah akar 3 per 2. Lalu diapain? Boleh dinaikin ke atas ya, atau disamakan penyebutnya. 1 ini 2 per 2 dikurang setengah akar 3 per 2, ini 2 per 1. Maka jadinya akar 2 dikurang akar 3 per 2 dikali 1 per 2. Ini ya. Atau kalau kita kalikan jadinya 2 kurang akar 3 per 4. Ingat, 4 ini di bawah dan bisa diakarkan. Maka kita keluarkan jadinya 1 per 2 akar 2 kurang akar 3. Nah, ini hasilnya. Jadi nilai sin 15 derajat itu ada setengah kali akar 2 kurang akar 3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh kedua ini diketahui nilai sin A itu adalah negatif 12 per 13 dengan A ada di kuadran 3. Maka tentukanlah cos A per 2 atau cos setengah A-nya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat rumus untuk cos setengah A itu sama dengan apa? Iya, ada akar 1 tambah cos A per 2. Nah, berarti karena rumusnya di sini ada cos A, kita harus cari nilai cosnya dulu. Bisa kita cari dengan apa? Iya, dengan perbandingan trigonometrinya, pakai segitiga siku. Nah, sudut A-nya di sini diketahui tadi sin A-nya itu negatif 12 per 13. Berarti sin demi depannya 12, miringnya 13. Berarti di sini berapa sampingnya? Sampingnya jadinya 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Berarti ada 169 dikurang 144 akar 25 sama dengan 5. Nah, maka diperolehlah untuk cos A-nya ini sama dengan cos samping per miring 5 per 13. Karena dia di kuadran 3, maka nilai cosnya negatif positif?
Iya, negatif ya. Nah, berarti bisa kita tentukan di sini rumusnya. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu setengah A ini ada di kuadran berapa, karena tadi penentuan positifnya itu dari rumus setengah A-nya ya. Nah, karena A-nya itu ada di kuadran 3, berarti dia terletak di antara interval berapa? Iya, berada di A-nya besar dari 180 derajat, kecil dari 270 derajat. Ini di kuadran 3 ya. A-nya, maka setengah dari A-nya berapa? Karena dia A per 2, maka nanti kanan kirinya kita bagi 2. 180 derajat per 2, di sini 270 derajat per 2. Maka setengah A-nya jadi berapa? A per 2-nya 180 bagi 2, 90 derajat. 270 per 2. Hasilnya jadi berapa? 135 derajat. Nah, rentangnya ini kalian perhatikan untuk setengahnya berada di kuadran berapa? 90 sampai 135. Iya, berada di kuadran 2 untuk sudut setengah A-nya. Berarti cosnya positif atau negatif kalau di kuadran 2? Iya, jadinya negatif. Maka di sini bisa kita masukkan negatif akar 1 tambah cos A-nya berapa? Negatif 5/13 pernya 2. Nah, sama seperti tadi kita jabarkan. Jadi negatif 1 ini bisa kita tulis 13/13 dikurang 5/13 dikali 2-nya tadi dinaikkan jadinya 1/2. Maka hasilnya negatif 13 kurang 5 berapa? 8/13 dikali 1/2. Maka sama dengan negatif akar 8/26. Itu 8/26. Itu bisa dijabarkan lagi nggak? 8 itu jadinya 4 kali 2 ya, per 26. Sama dengan 4-nya keluar jadi negatif 2 akar 26. Makanya jadi 2 per, boleh disederhanakan 1/13. Nah, ini hasil untuk cos setengah A-nya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini jika cos theta itu sama dengan negatif 0,8 dengan theta itu besar dari 180 kurang dari 270, maka tan theta per 2 sama dengan, nah di sini yang ditanya itu tan setengah theta ya. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dulu setengah tetanya itu ada di kuadran berapa. Tadi kita lihat di sini tetanya itu besar dari 180 derajat, kecil dari 270 derajat. Ini ada di kuadran 3 tetanya kan. Nah, makanya di sini cosnya negatif. Nah, sekarang kita cari setengah theta itu ada di kuadran berapa. Berarti kita bagi 2 semuanya. Setengah theta itu sama dengan 180 per 2, 270 per 2. Maka jadinya setengah theta besar dari 90 derajat, kecil dari 135 derajat. Maka setengah tetanya ada di kuadran 2. Maka untuk di kuadran 2 bagaimana tan setengah tetanya? Iya, tan setengah tetanya itu negatif. Maka kita langsung saja masukkan rumusnya. Cos setengah theta sama dengan, kita pakai rumus yang mana di antara ketiga ini? Iya, karena yang diketahui cos theta, maka kita pakai yang ini saja biar nggak usah cari nilai yang lainnya lagi. Karena tadi di kuadran 2 ini negatif, maka di sini rumusnya jadi negatif akar 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta. Nah, langsung kita ganti nilai cos theta-nya menjadi
jadi negatif akar 1 kurang cos theta. Berapa nilainya? Iya, nilainya 0,8 ya. Jadi negatif 0,8 per 1 tambah negatif 0,8. Maka hasilnya ada negatif 1 kurang min 0,8. Jadi min kali min jadi plus ya, 1 tambah 0,8 per 1 dikurang, ini plus kali min jadinya min 0,8. Maka bisa kita tulis jadinya akar 1,8 per ini 1, kurang 0,8 jadinya 0,2. Ada negatifnya sama dengan negatif akar 1,8 dibagi 0,2. Iya, 9 ya. Lalu akar 9 berapa? 3. Maka hasilnya itu sama dengan negatif 3. Nah, itu tadi penjelasan materi kita tentang sudut paruh. Silakan kalian pahami dan simak kembali. Mungkin ada beberapa dari penjelasan contoh tadi yang sedikit kurang tepat, nanti akan Ibu perbaiki, kasih tambahannya ke kalian. Nah, jika ada yang mau ditanya, boleh tanyakan, silakan catat dan kerjakan tugasnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.